Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabarnya anak-anak ibu soleh-soleha semuanya? Semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita masuk lagi pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Nah, kita masih belajar tentang cinta Al-Quran. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya agar ilmu yang kita dapatkan berkah, kita mulailah pelajaran kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk pelajaran kita berikutnya, Ibu akan mengingatkan kembali yaitu tentang pelajaran sebelumnya tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu adalah surah yang pertama di dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Kemudian, surat Al-Fatihah itu berisi kandungan tentang memuji Allah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang huruf hijaiyah dan harakatnya sebagai tanda baca. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, agar lebih semangat lagi, kita bernyanyi bersama yaitu tentang huruf-huruf hijaiyah. Kita mulai ya nak. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, za, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, ain, rin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Huruf hijaiyah saat baca Al-Quran, setiap hurufnya 10 pahala. Huruf hijaiyah diulang, dipahami, penyusun kitab suci dalam kitab Al-Quran. Dari lagu tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa huruf hijaiyah itu adalah penyusun kata di dalam Al-Quran dan yang telah ditambah dengan harakatnya. Nah, nanti kita akan belajar tentang harakat, yaitu tanda baca. Silakan anak ibu simak penjelasan tentang harakat dan huruf hijaiyah. Kemudian huruf hijaiyah itu berjumlah 30 dan setiap satu hurufnya mengandung 10 kebaikan atau 10 pahala bagi yang membacanya. Silahkan anak-anak ibu rajin membaca Al-Quran di rumah ataupun membaca Iqra-nya. Harakat yang pertama adalah fathah. Fathah itu adalah barisnya di atas, akan dibaca A. Contoh huruf ya dan jim. Maka karena dia berharakat fathah, maka dibaca ya ja. Yang kedua adalah kasroh. Kasroh itu barisnya di bawah, maka dibaca i. Kita ambil contoh huruf shin dan zai, maka dibaca shi zi. Yang ketiga adalah dhammah, akan dibaca menjadi u. Contohnya huruf fa dan huruf qaf, apabila dibaca menjadi fuku. Berikutnya yaitu fathatain. Fathatain yaitu berbaris 2 di atas, akan dibaca menjadi an. Nah, contohnya huruf zal dan mim, maka akan dibaca zaman. Berikutnya adalah kasrotain. Dia berbaris kasroh tapi 2 di bawah, akan dibaca menjadi in. Contoh huruf alif dan sin, maka dibaca asin.
Kemudian adalah domatain. Domatain akan dibaca menjadi un. Contoh, huruf sin, lam, dan mim. Huruf mimnya berharokat domatain, maka akan dibaca menjadi un. Simak ya. Salamun. Berikutnya adalah tanda sukun. Kalau menemukan tanda sukun seperti ini, maka dimatikan atau tidak dibaca. Contoh di sini, huruf ro itu menggunakan tanda sukun, maka tidak dibaca ya. Kita baca yuk. Tazar. Nah, kemudian tasdid. Tasdid ini adalah pada saat dibaca dia ganda. Contoh di sini huruf ba. Huruf ba-nya ada tanda tasdidnya, maka dibaca Rabbana. Rabbana, jadi agak tebal, jadi ganda ya untuk membaca tasdid. Terima kasih soleh-soleha. Simpulan pelajaran kita hari ini adalah bahwa huruf hijaiyah itu berjumlah 30. Huruf hijaiyah adalah penyusun di dalam kitab suci Al-Quran. Saat penyusunan dalam kitab suci Al-Quran, huruf hijaiyah menggunakan harakat. Harakat adalah tanda baca. Dan huruf hijaiyah itu mempunyai 10 kebaikan atau 10 pahala dari setiap huruf yang dibaca. Nah, adapun harakat di dalam Al-Quran yang telah kita pelajari adalah fathah, kasroh, doma, fathatai, kasrotai, domatai, sukun, dan tasdid. Jadi yang telah kita pelajari berjumlah 8 harakat. Nah, silahkan anak ibu bikin tugasnya di rumah agar anak ibu lebih memahami bagaimana itu harakat di dalam Al-Quran. Bikin contoh, yaitu yang pertama contoh menggunakan fathatai, yang kedua contoh menggunakan domatai, yang ketiga contoh menggunakan sukun, contoh menggunakan tasdid. Nah, itu silakan anak-anak ibu kerjakan di rumah agar anak-anak ibu lebih bisa lagi dalam mengetahui bentuk, ciri, dan cara membacanya sesuai dengan huruf dan harakatnya. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.